Bayangkan jika kebenaran tidak muncul pada saat perselingkuhan terjadi, tetapi mulai muncul jauh sebelumnya, dalam detail-detail kecil yang kebanyakan pria abaikan. Satu pertanyaan lagi sebelum kita melanjutkan. Bagaimana jika kekhawatiran yang Anda rasakan berulang kali, tanpa bukti langsung, bukanlah sekadar tipuan? Bagaimana jika itu adalah tanda peringatan dini yang sebenarnya? Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengerti mengapa suara batin yang tenang itu jarang tidak berguna. Dan mengapa banyak tanda tidak mencoba untuk mengkonfirmasi kecurigaan Anda. Karena tujuan mereka bukanlah untuk membuktikan perselingkuhan. Tujuan mereka adalah untuk menguji apakah Anda memiliki keberanian untuk menghadapi kebenaran. Mari kita jujur sekarang, perselingkuhan tidak terjadi tiba-tiba atau meledak seperti gunung berapi. Itu merayap masuk secara bertahap, seperti retakan yang hampir tidak terlihat di langit-langit yang tidak dapat Anda lihat, tetapi dengar melebar dari waktu ke waktu. Anda mengabaikannya sampai segala sesuatu di sekitar Anda mulai runtuh. Ini adalah sesuatu yang jarang dibicarakan. Seorang wanita yang berselingkuh tidak melakukannya dalam ruang hampa, dan jejaknya tidak menghilang sepenuhnya, seperti yang ingin dipercaya sebagian orang. Perselingkuhan tidak pernah bersih atau sunyi, selalu meninggalkan celah di dasar hubungan. Masalah sebenarnya bukanlah adanya celah tersebut, tetapi kebanyakan pria lebih memilih untuk berpura-pura tidak ada. Mereka meyakinkan diri sendiri. Dia hanya sibuk, dia lelah, dia butuh ruang. Tetapi di balik penjelasan yang mudah ini, terdapat perasaan mendalam bahwa ada sesuatu yang salah. Jika Anda familiar dengan perasaan gelisah yang tenang dan tak terjelaskan ini, pesan ini ditujukan khusus untuk Anda. Karena ketika seorang wanita selingkuh, jejaknya selalu tertinggal. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Anda berani memperhatikannya? Hal pertama yang berubah bukanlah telepon atau tempat tidur. Energinya bergeser. Tiba-tiba, Anda mulai merasa bahwa perhatiannya tidak lagi sepenuhnya milik Anda. Suatu hari dia ada di sana, hangat dan terlibat, tetapi keesokan harinya, rasanya seperti Anda berbicara dengan seseorang yang hanya menyerupainya di permukaan. Dia berhenti peduli dengan hari Anda. Cerita Anda tidak lagi beresonansi. Bahkan detail kecil yang dulu diingatnya dengan sempurna, tiba-tiba memudar dengan mudah yang mengkhawatirkan. Dan ketika Anda dengan lembut memberi isyarat atau mengajukan pertanyaan, Anda mendengar respons yang familiar. Anda bereaksi berlebihan. Saya hanya lelah. Jangan terlalu sensitif. Tetapi kebenarannya jauh lebih sederhana dan sekaligus lebih keras. Wanita tidak menarik diri secara emosional tanpa alasan. Penarikan diri dimulai ketika pusat perhatiannya bergeser ke orang lain, fantasi lain, atau bahkan kepikiran untuk melarikan diri. Pada saat itu, Anda berhenti menjadi fokus. Dan itulah retakan nyata pertama. Retakan yang banyak orang menolak untuk akui karena tidak ada bukti fisik yang jelas, tetapi disertai dengan perasaan yang mustahil untuk diabaikan. Kemudian datanglah keheningan. Bukan keheningan mutlak, tetapi keheningan detail. Pengkhianatan tidak dimulai di tempat tidur. Itu dimulai ketika cerita-cerita kecil menghilang. Dulu dia berbagi harinya dengan Anda, berbicara tentang rekan-rekannya, apa yang membuatnya khawatir, apa yang membuatnya tertawa. Sekarang semuanya bermuara pada satu kalimat. Hari ini adalah hari yang berat. Ponsel yang dulunya tergeletak tenang di sampingnya, kini diletakkan terbalik atau selalu di tangannya, seperti perpanjangan tubuhnya. Dia tidak lagi membiarkanmu masuk ke seluruh dunianya. Sebaliknya, hidupnya terbagi menjadi dua bagian. Ruang terbatas bersamamu dan ruang tertutup lainnya, di mana kamu dilarang. Di media sosial, penyebutan tentangmu perlahan memudar. Foto dan kata-kata yang dulu menekankan kehadiranmu kini menciptakan citra seorang wanita bebas dan kesepian tanpa sejarah bersama. Dan ketika kamu mengajukan pertanyaan, tindakan bertanya itu sendiri berubah menjadi tuduhan. Tiba-tiba, kamu menjadi cemburu, posesif, dan beracun. Ini bukan pembelaan yang naif, ini adalah penulisan ulang realitas. Dia menyembunyikan detail karena suatu alasan. Dia menjalani kehidupan yang tidak ingin dia tunjukkan padamu. Dan jika kamu mulai meragukan diri sendiri, itu bukan kebetulan, tetapi hasil dari manipulasi emosional yang halus.